Banyak orang yang nanya ke gue, kok kamu ceria mulu sih gitu, kok kayaknya bawaannya nggak pernah sedih gitu. Kalau kamu punya masalah kita ragu deh gitu, kalau kamu punya masalah gitu, kok kamu senyum terus gitu, kayak energinya nggak pernah lelah gitu, nggak pernah habis. Tapi di balik segala komentar itu juga ada satu orang yang bilang, lu jadi diri sendiri aja gitu. Dan ada satu teman gue yang gak suka liat gue meskipun gue diem gitu, meskipun saat itu gue sedang mengeluarkan karakter diem gue gitu ya, which is bisa aja buat orang gak nyaman ya, karena biasanya orang pendiam itu kan jadi agak canggung ya kalau mereka ngomong sama kita, kalau mereka bersosialisasi sama kita, kalau mereka berkomunikasi sama kita gitu, karena yang dihadapi adalah orang yang pendiam gitu ya. Dan gue juga mukanya tuh dark face kan, sebenarnya gue tuh punya muka dark face, but aslinya gue ramah gitu. Dari kecil gue tuh sebenarnya sangat-sangat ramah, bahkan tetangga gue panggil gitu kan, gue dadain gitu, dari mulai ibu-ibu, bapak-bapak, sampai anak bocil gitu. Tapi who knows, nggak ada gitu. Cuman keluarga gue doang dan tetangga gue doang gitu, karena emang bawaannya ramah gitu. But my face is uncontrollable ya, jadi dark face-nya itu sudah bawaan dari lahir ya gitu. Jadi saat gue menunjukkan sisi baik gue, saat gue ceria, saat gue senyum terus gitu, orang tuh yang melihatnya tuh gue tuh ada sisi lain yang fake gitu. Maksudnya mereka menganggap gue tuh punya bermuka dua gitu ya. Mereka berpikir bahwa gue tuh nggak jadi diri sendiri gitu. Menurut gue sih enggak ya gitu, karena dia nggak tahu latar belakang gue apa gitu. Kalau dia tahu latar belakang gue, mungkin dia ngerti gitu ya. Pertama, di podcast yang pertama gue udah jelasin tentang betapa inginnya gue gitu untuk membuat orang-orang sekitar gue bahagia gitu ya, karena emosi sangat mempengaruhi, emosi itu menular gitu. Jadi kalau kita sedih, bisa aja tuh orang di dekat kita yang punya ikatan emosional yang sama dengan kita juga merasa sedih gitu. And itu wajar gitu. Jadi miris banget kalau ada orang yang nggak punya ikatan emosi dengan orang lain, ikatan emosional gitu ya. Karena apa? Ikatan emosional ini ngebantu banget supaya saat gue diem, saat gue sedang gak baik-baik aja, orang tuh bisa tahu, oh ini si Jessica lagi gak baik-baik aja gitu. But I not share it. I don't share it to all people around me gitu ya. Mungkin pasti aja begitu gitu, hanya segelintir orang aja gitu. Dan segelintir orang itu adalah keluarga gue dan orang-orang terdekat gue gitu. Dan ini teman cowok gue baru 2 hari udah ngejudge gue, lu nggak jadi diri sendiri, atau lu bisa jadi bermuka dua gitu ya, di luar ceria di dalam sedih gitu. Pertama ya emang menurut gue gitu ya, seperti yang di podcast yang pertama, gue nggak mungkin nunjukin kesedihan gue depan orang lain, karena kalau gue kelihatan gloomy, orang lain kagak enak ngeliat gue gitu, kayaknya muka gue dark face gitu. Otomatis, waduh, ini kayak film horor gitu. Kalau orang lihat muka gue, kalau orang lihat gue duduk gitu, serem banget untuk dideketin gitu ya. Sedangkan gue mau have fun when I meet my friends gitu ya, when I'm people gitu, I wanna have fun with them. Dan yang kedua, alasan kedua ya, ini ada latar belakang yang sangat-sangat sangat-sangat bikin nggak banyak orang tahu gitu. First, why, kenapa gue kelihatan ceria, senyum dan lain-lain gitu di beberapa tempat yang memang menurut gue vibes-nya cocok dengan gue gitu. Karena gue punya sakit kanker cuy gitu. Suatu saat bisa aja gue mati gitu. Saat gue mati, gue nggak bisa lagi bertemu dengan orang-orang tersebut. Maksudnya gini loh, gak cuman kanker yang stadium 4 ya gitu. Bahkan dari stadium 1 kadang tuh dia udah sakit-sakitan. Nah, gue kadang kalau lagi sakit, gue lebih sering sakit coy daripada sehat. Itu mirisnya gue ya. Saat gue sakit, gue di rumah terus.
ya. Semua kegiatan semua kegiatan zumba gue stop gitu. Semua kegiatan pelayanan gue stop dulu tuh kayak gitu. Makanya gue sampai keluar dari pelayanan karena gue sakit mulu gitu. Nah, gue stop lah itu kan. Saat gue stop, gue di kamar, gue menjaga kesehatan gue. Adakah orang yang menemani? Enggak, cuman keluarga gue doang. Saat gue ke rumah sakit, apa ada teman gue? Enggak, gue sama keluarga doang gitu. Saat gue sedih, depresi gitu ya, gue nggak bisa ngangkat badan gue. Apa gue bisa keluar rumah ketemu teman-teman gue? Ya bisa sih, tapi kalau minum obat ya. Kalau enggak ya gue di kamar terus coy gitu. Maksudnya gini, gue udah sakit-sakitan dari lama gitu, hampir dari kecil ya, makan dari SD gitu gue sakit-sakitan gitu. Puji Tuhan banget, Tuhan melancarkan semua studi gue sampai saat ini, sampai gue masih bisa menempuh semester 7 dengan bantuan pendidikan dari orang sebaik seseorang ya. Gue gak akan kasih tahu karena itu privasi. Tapi semua penyakit yang gue alami itu membentuk kepribadian gue. Jadi kalau gue ketemu orang, gue menghargai kehadiran dia. Karena saat gue sakit, gue tahu kehadirannya dia gak mungkin bisa ada di hidup gue gitu. Lu ngerti kan maksudnya? Lu udah pernah belum sakit-sakitan ya? Saat lu sakit-sakitan, paling bantar orang atau temen yang ngunjungin lu paling cuma 1 kali cuy ya. Saat lu sakit, saat lu susah, lu gak akan dideketin sama orang ya. Minimal dia datang sekali untuk ngejengukin lu, setelah itu dia pergi gitu. Gue bukan bermaksud gue takut mereka pergi ya gitu. Gue bukan bermaksud gue menjadi orang yang ceria, gue menjadi orang yang mudah senyum, gue yang murah senyum. Gue bukan menjadi orang yang murah hati, bukan karena gue takut mereka meninggalkan gue gitu, tapi karena gue menghargai orang-orang tersebut selama gue sehat gitu. Karena saat gue sakit, gue perlu menarik diri, dan disitulah gue stay safe gitu ya, istilahnya kayak zaman COVID gitu. Gue di kamar mengurung diri sendirian gitu. Jadi saat ada kesempatan itu kenapa nggak digunakan gitu. Makanya saat gue ke taman, gue mencoba untuk melihat seluruh aspek dalam taman tersebut gitu. Misalnya ada tulisan, gue baca. Ada yang senam, gue perhatiin, bahkan kadang gue ikutin. Rumput gue injak, pohon gue peluk. Bahkan memang gue jarang foto ya gitu, tapi bahkan sampai kayak gue baca buku di taman, and that's really okay for me gitu ya. Gue denger lagu di taman gitu, gue melihat ikan berenang di taman gitu. Not only in taman but or at garden, tapi gue juga melakukan itu saat gue bersama keluarga gitu. Misalnya, makanya gue senang banget kalau di keluarga gue tuh selalu ada namanya sesi curhat, dan saat itu kalau bisa kita saling dengar-dengaran gitu. Maksudnya everyone is important gitu. Setiap orang itu patut untuk kita apresiasi keberadaannya gitu. Dan ini juga berlaku untuk orang yang berpenyakit, tapi maksudnya gue kan punya kanker ya gitu. Of course gue memikirkan kalau hidup gue bakal sebentar gitu. Walau tentu gue juga punya harapan hidup gue lebih panjang gitu. Dan lu tahu juga kan kalau gue tuh pernah mengalami depresi gitu, dan ada saatnya gue ingin bunuh diri gitu. Tapi saat karena apa ya, bukan depresi doang ya, anxiety juga ya. Anxiety itu kan cemas gitu. Jadi saat anxiety lu ketakutan gitu, lu ketakutan orang-orang yang lu sayang mati gitu. Saat itu lu ngedoain mereka tiap hari gitu. Terus saat lu kanker gitu kan, saat lu dinobatkan dengan penyakit mematikan tersebut, lu bakal mikir hidup lu bakal sebentar gitu. Jadi ada baiknya setiap saat lu merasakan apa ya, maksudnya mindful of the present gitu. Jadi saat gue ketemu teman-teman gue ya, gue beneran ngakak, gue beneran kasih senyum ke mereka, karena gue tahu umur gue belum tentu lama gitu. Jadi gue memikirkan kematian gue, dan karena penyakit gue tersebut, gue lebih memikirkan kematian gue dan daripada kehidupan gue. Dan karena gue memikirkan kematian gue menganggap bahwa kehidupan itu lebih penting, lebih patut untuk dihargai, dirasakan
ya berada di saat itu, benar-benar dirasakan saat itu, daripada lu hidup tapi pikiran lu sudah di mana gitu ya, gitu. Lu nggak menghargai kehadiran lu gitu, nggak menikmati kehadiran lu. Nah itu yang paling mau gue jauhkan ya gitu. Jadi coba lu tanya-tanya dah sama orang-orang yang sakit, apalagi yang kanker juga ya. Sangat bijak kalau mereka menganggap ini kehidupan nih. Jadi dia lebih menghargai kehidupan yang Tuhan kasih sama dia gitu. Karena dia tahu dia bisa mati kapan aja. So the point is, karena background seperti itulah, gue jadi ya udah, gue kalau di depan orang-orang gue ceria aja gitu. Dan ya gue kalau bisa lagi sedih, ya memang gue bilang gue lagi sedih nih gitu. Atau ya kalau bisa emang nangis karena terharu, ya gue nangis aja, tapi hanya sebentar. Dan kalau gue lagi sedih pun, kesedihan itu kenapanya itu, alasannya itu, ya gue nggak akan curhat ke teman-teman gue gitu loh, nggak akan gitu. Karena mereka juga bukan tempat sampah cuy gitu. Lo kalau udah ke psikiater, ke psikolog, lo tau lah gitu, nggak semua orang bisa bisa ngedenger cerita kita. Misalnya lu tuh curhat ke anak kecil gitu mengenai hubungan percintaan lo gitu, mana ngerti gitu, mana ngerti. Atau enggak anak dicurhatin sama orang tua mengenai bapaknya yang, atau suami si istri ini yang berantem terus, dicurhatin. Kadang maksudnya gini, saat istri bisanya di KDRT sama suami, nah terus beban emosi yang dimiliki si istri ini diceritakan ke anak gitu, yang masih 5 tahun gitu. Bisa dimengerti, bisa, tapi menambah beban emosional si anak gitu. Dan itu berimpact tidak baik kepada anak tersebut gitu. So that's why kenapa gue ceria terus. Oke, pertama ya, hal yang dari yang paling mudah ya, alasan paling mudah, dark face itu dibenci orang. Dan gue gak suka ya saat kepribadian gue ramah tapi muka gue tidak mendukung nih, jadi orang tidak mengenal gue. Oke, jadi gue senyum gitu ya. Yang kedua, saat gue senyum itu mempercantik diri gue cuy gitu ya. Mungkin laki-laki tidak mengerti ini ya, tapi bagi perempuan ya yang sadar kalau saat cantik itu dia, saat senyum itu dia cantik, dia bakal senyum gitu. Yang ketiga, karena dia sudah menyadari kehidupan yang Tuhan berikan padanya itu sangat penting gitu. Dan tentu aja saat gue sedang depresi, ada ada pemikiran bunuh diri, apakah gue melakukannya? Tidak, gue tidak melakukan percobaan bunuh diri tersebut. Dan gue juga tidak self harm ya gitu, karena puji Tuhan masih ada Roh Kudus dalam hati gue gitu. Gue harapnya gini loh, lu bisa berpikir seperti itu, apalagi saat-saat ngedown gitu ya, terutama saat-saat diputus cinta dan apa gitu ya. Ternyata itu sangat-sangat wajar ya dialami oleh orang yang berputus cinta untuk kayaknya gue mati aja deh gitu. Karena putus cinta itu biasanya merusak harga diri mereka gitu ya, tapi at least you don't do it gitu kan. Itu better dan kamu melakukannya. Atau self harm itu kan itu bahaya ya gitu. Bahkan kalau nggak salah di BPJS, kalau self harm itu juga nggak akan diobatin ya gitu. Misalnya kamu self harm terus tiba-tiba sekarat, but you don't die, so lu dibawa ke IGD misalnya ya, lu dibawa ke IGD dan gak akan ditolong juga. Maksudnya kalau lu bunuh diri, siapa yang mau nolong lu? Yang ada orang-orang di sekitar lu itu sedih, terutama yang menyayangi lu ya gitu. Oke, gue pengen banget menyadarkan orang-orang kalau nih, gue sayang sama lo gitu, dan gue tunjukkan empati gue, dan and that's really meaningful gitu for my life gitu. Karena puji Tuhan yang gue bisa membagikan rasa sayang gue tersebut gitu. Memang gue nggak bisa berbuat baik ke semua orang gitu ya, walaupun gue sering dianggap orang sebagai orang yang baik gitu ya, tapi gue tidak menganggap gue baik ke semua orang. Karena apa? Itulah kelemahan gue ya, gue nggak bisa berbuat baik ke semua orang karena keterbatasan gue. Kadang dia nyebelin gitu kan, jadi gue saat itu nggak membantu dia, tapi kalau rasa sebel gue udah berkurang, ya gue tolong dia gitu, bisanya kayak gitu ya gitu. Atau ada yang
gue nggak melakukan hal baik karena dengan kehidupan, dengan pengalaman yang sedang dia lalui itu bisa mendidik dia gitu. Dan itu lebih baik daripada bantuan gue gitu. So in this case I will never help him or her gitu loh. Jadi begitu ya teman-temannya gitu. Dan memang benar gue bukan orang baik, tapi gue nggak berusaha untuk jahat cuy gitu. Dan emang gue tuh kayak ya belak-belakan ya. Dan mungkin saat gue sembuh nanti ya, gue kan sudah rada malas ngomong ya gitu, gue bakal lebih irit ngomong sih gitu. But aku nggak mikir sih kalau misalnya masih ketemu sama teman-teman yang deket sama aku bakal masih cerewet atau enggak. I can't expect that gitu ya. Jadi udahlah, yang penting sampai saat ini dulu semoga kamu bisa mendengar curhatan aku ini dengan lebih terbuka gitu ya, dengan open minded gitu, not close minded. Okay, thank you so much for listening to my podcast. Bye bye.